Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Baroti dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan, yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dalam prinsip hukum pidana Indonesia. Yang ditulis oleh Ridwan Arifin dan Syafa Amalia Hoirinisa. Yaitu dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Yaitu tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang membawa dampak yang cukup besar bagi negara yang dapat merugikan negara maupun masyarakat sekitar, terutama tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu tentunya membawa dampak negatif yang besar, terutama dalam bidang perekonomian, karena perusahaan swasta menjadi sumber pendapat negara. Sehingga apabila banyak terjadi tindak pidana pencucian uang, maka akan menghambat perekonomian negara serta dapat menghambat perekonomian internasional. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subjek tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus yang dilakukannya sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi tersebut maka akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda tambahan lainnya. Dan apabila denda yang tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan perampasan hasil kekayaan korporasi tersebut. Dan apabila kekayaan korporasi masih kurang untuk membayar hukum pidana tersebut, maka akan dijatuhkan hukuman kurungan bagi personil pengendalian korporasi selama 1 sampai 4 tahun lamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.